Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bank Nano Syariah, lembaga keuangan yang berkomitmen untuk memberikan layanan perbankan berbasis syariah yang terbaik kepada masyarakat Indonesia. Bank Nano Syariah didirikan sebagai hasil pemisahan atau spin-off dari unit usaha syariah PT Bank Sinar Mas Tbk. Proses pendirian ini dimulai dengan Akta Pendirian PT Bank Nano Syariah nomor 38 tanggal 14 Juli 2022 dan kemudian mendapatkan pengesahan berbadan hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada 11 Oktober 2022 dan Bank Nano Syariah resmi beroperasi pada tanggal 1 Januari 2024, menjadikannya bank syariah pertama di Indonesia yang didirikan melalui proses spin-off dari usaha syariah. Setelah menjalani capstone selama 3 bulan, kami membuat topik khusus dengan judul Optimalisasi Proses Pengadaan Teknologi Informasi melalui Pendekatan SWOT, Studi Kasus Bank Nano Syariah. Pada topik khusus ini beranggotakan Fardan Fareza, Kalvi Peryogi, dan Widodo Putra. Topik khusus ini memiliki latar belakang yaitu teknologi informasi menjadi elemen penting bagi Bank Nano Syariah dalam mendukung operasional dan layanan berbasis syariah. Maka, dengan latar belakang tersebut, topik khusus ini memiliki rumusan masalah, yaitu proses pengadaan yang kurang efisien dan belum sesuai regulasi, dan merumuskan strategi optimal berbasis SWOT untuk mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan meningkatkan efisien pengadaan teknologi informasi. Selanjutnya untuk jawaban pustakanya yang pertama yaitu strategi dan manajemen strategis yang menggunakan teori David tahun 2009 tentang perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi. Dan yang kedua, analisis lingkungan menggunakan evaluasi internal yang mencakup sumber daya manusia, keuangan, dan operasional, serta untuk analisis eksternal meliputi faktor ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan kompetitor. Dan untuk alat analisisnya menggunakan metrik IV, EV, dan SWOT untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman secara strategis. Dan metode kajian pada topik khusus ini dilakukan di lokasi dan waktu penelitian yang berada di kantor Bank Nano Syariah, Jakarta Barat dari bulan September hingga bulan November 2024. Dan data yang digunakan untuk topik khusus ini menggunakan data primer dari wawancara dengan pemangku kepentingan, dokumen perusahaan, dan untuk data sekunder menggunakan dari literatur dan regulasi terkait. Serta untuk analisis menggunakan kombinasi analisis kualitatif dan kuantitatif, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama ada faktor internal, yaitu ada kekuatan yang meliputi regulasi TPSC, dokumen RPTI dan RSTI, serta prinsip syariah. Dan untuk kelemahan terdapat pada sumber daya manusia yang terbatas, proses tender yang kompleks, serta tantangan prioritas proyek. Selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama yaitu ada peluang yang meliputi digitalisasi, dukungan regulasi, kerja sama fintech. Dan selanjutnya ada ancaman yang meliputi cybercrime, perubahan regulasi, dan tekanan kompetitif. Analisis SWOT. Yang pertama yaitu ada strategi SO yang memanfaatkan regulasi pro syariah untuk pengadaan TI berbasis syariah. Yang kedua ada strategi WO, pelatihan sumber daya manusia untuk meningkatkan kompetensi teknologi informasi syariah. Yang ketiga, ada strategi ST, yaitu untuk mengurangi risiko dengan penerapan TPSC secara ketat. Dan yang keempat, terdapat strategi WT, yaitu untuk menyusun prioritas proyek untuk meminimalkan risiko pengadaan. Selanjutnya yaitu ada implikasi manajerial, yaitu ada alur pengadaan yang dirancang untuk meliputi yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan baik dari segi bottom up dan top down. Yang kedua ada perencanaan baik dari pengolahan anggaran dan prioritas proyek. Yang ketiga ada proses tender baik itu meliputi RFI, RFP, evaluasi vendor berbasis TPSC. Yang keempat ada implementasi baik dari pengolahan proyek dan monitoring. Dan yang terakhir ada penutupan proyek baik itu dokumentasi, pembayaran, dan audit.
Dan yang terakhir, pada topik khusus kami yaitu terdapat rekomendasi manajerial. Yang pertama, digitalisasi tahap tender melalui platform e-procurement. Yang kedua, peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi. Yang ketiga, penguatan keamanan cyber dengan standar global atau ISO 27001. Yang keempat, monitoring progres proyek secara real time menggunakan dashboard. Yang kelima, kolaborasi dengan fintech untuk akselerasi inovasi teknologi. Dan yang terakhir, audit berkala untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas proses. Baik, mungkin itu saja dari topik khusus kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.